Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sholih dan sholihah. Kali ini kita akan belajar tentang materi di kelas 4 bab 4 menyambut usia balik. Diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat 1. Menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat ibadah, dan tanggung jawab. Sebelum kita memulai materi kali ini, kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sekarang coba kalian amati gambar berikut. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah dari gambar tersebut kalian menemukan perubahan atau sama saja? Tentu tidak ya. Dari gambar tersebut, kita melihat adanya fase pertumbuhan. Dimulai dari kita masih bayi sampai dengan lanjut usia. Nah, sekarang coba perhatikan diri kalian, kira-kira pada fase berapakah kamu sekarang? Yuk kita cari tahu, berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Kemudian amati bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4. Apakah masih anak-anak? Sudah termasuk golongan orang dewasa. Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau usia dewasa. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki, ditandai dengan antara lain keluar mani atau mani basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Kita akan belajar tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah SWT atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Sedangkan ilmu biologi yaitu hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah SWT. Tanda-tanda balik menurut fikih Islam yaitu mimpi basah. Kemudian berumur 15 tahun untuk laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan mengeluarkan darah haid dan juga berumur 15 tahun. Sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, maka ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya ia tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya.
Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yaitu jika anak laki-laki maka akan tumbuh jakun, kemudian suara berubah, nafsu makan meningkat, dan juga tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan untuk anak perempuan, pinggul dan dada membesar, kemudian suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan juga tumbuh rambut di bagian tertentu. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik seperti itu, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Ketika kita mengalami hadas besar, maka ada beberapa larangan yang tidak diperbolehkan untuk kita lakukan, seperti sholat, kemudian membaca, memegang Al-Quran, kemudian puasa, tawaf, dan juga berdiam diri di masjid atau iktikaf. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah berhadas besar disebut mandi wajib. Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Selanjutnya, sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik. Kewajiban setelah balik, salah satunya yaitu sholat fardu, puasa Ramadan, menutup aurat, berbakti pada orang tua, dan juga menuntut ilmu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis dalam kehidupan, dan pasrah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat yaitu berarti dia menegakkan agama. Apakah kalian sebaliknya apa yang dinamakan yang menegakkan sholat? Apakah kalian juga tahu batas aurat laki-laki? Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Manusia Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusat dan pukullah mereka." Sedangkan untuk perempuan yaitu seluruh serta selain wajah dan telapak tangan. Pakaian yang digunakan sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah sehingga warna kulit kami optimis dalam kehidupan dan pasrah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi.
Kita tetap wajib menghargai perbedaan apapun, termasuk model pakaian sebagai penutup aurat kita. Kewajiban selanjutnya bagi orang yang sudah balik yaitu menuntut ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibekali hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun juga terus berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang luas dan bermanfaat. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Setelah mempelajari tentang materi ini, kemudian bagaimana sikap kita? Sikapku setelah memasuki usia balik, aku menjadi pribadi yang pandai bersyukur, rajin beribadah, dan tanggung jawab. Pesan moral materi kali ini yaitu perintah mencari teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.